Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiani Wardani dengan NIM 2206 1010220. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu platform media pembelajaran digital, yaitu aplikasi Curipot. Aplikasi Curipot itu sendiri adalah suatu alat presentasi online maupun offline, yang mana online bagi pengguna gratis, sedangkan offline bagi pengguna premium. Di dalam aplikasi Curipot terdapat beberapa fitur-fitur yang menarik yang bisa Anda coba, seperti membuat presentasi, membuat kuis, yang membuat Anda lebih mudah dalam membuat slide presentasi maupun kuis. Tidak hanya mudah, namun juga menarik. Nah, untuk masuk ke aplikasi Curipot sendiri, kita bisa melalui web. Kita ketik di Google, yaitu Curipot. Kemudian kita bisa mengklik yang paling atas, kemudian lalu kita akan mendaftar di aplikasi Curipot ini. Nah, untuk mendaftar di aplikasi ini sendiri sama seperti mendaftar pada aplikasi media digital lainnya, yaitu kita menggunakan email dan juga sandi email kita tersebut. Di sini kita bisa mengklik sign in for free. Nah, di sini saya akan memilih saya mengajar kelas 11, 10, 11, dan 12. Next. Lalu kita klik Continue with Google. Kemudian di sini ada beberapa pilihan menu. Nah, di sini kita memilih menu Teacher. Kemudian Next. Nah, di sini kita akan memasukkan negara kita, yaitu Indonesia, dan nama sekolah kita. Di sini SMA. Nah, pada menu kali ini di sini adalah mata pelajaran yang akan kita pelajari. Jika mata pelajaran yang tidak ada terlist di sini, kita bisa mengklik tombol Other. Dan di sini kita bisa klik seperti saya sejarah. Kemudian Next. Nah, di sini kita diminta untuk mengajar berapa kelas. Nah, di sini saya akan memilih saya mengajar kelas 11, 10, 11, dan 12. Next. Lalu kita klik Continue with Google. Saya tadi sudah membuat presentasi, yaitu tentang sumber sejarah, yang mana telah saya buat dalam aplikasi Curipot ini sendiri. Nah, teman-teman bisa men-share ataupun mempresentasikannya secara langsung kepada peserta didik, yaitu dengan mengklik menu Start Now. Setelah kita men-share presentasi yang kita buat, kita dapat membagikan kode yang ada kepada siswa atau dengan cara men-scan kode QR-nya. Dan setelah kita pastikan semua siswa bergabung, kita dapat menekan tombol Start yang ada di pojok kanan bawah. Nah, di sini materi yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah sumber sejarah. Nah, sejarah adalah studi tentang peristiwa masa lalu yang direkonstruksi melalui berbagai sumber. Sumber sejarah memegang peranan penting sebagai bahan utama dalam penelitian sejarah. Dengan memahami sumber sejarah, kita dapat menilai keabsahan sebuah peristiwa. Sumber sejarah sangat penting dalam penelitian sejarah yang berguna untuk menjadi referensi kita
dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, apa sih itu sumber sejarah? Nah, sumber sejarah adalah semua hal yang dapat memberikan informasi atau data tentang peristiwa masa lalu, yang mana informasi ini meliputi artefak, dokumen, lisan, hingga tradisi. Contohnya seperti prasasti Yupah di Kutai atau teks proklamasi kemerdekaan 1945. Nah, sumber sejarah itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber sejarah berdasarkan sifat dan juga sumber sejarah berdasarkan bentuk. Adapun sumber sejarah berdasarkan sifat itu terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu sumber sejarah primer dan juga sumber sejarah sekunder. Adapun sumber sejarah primer yang berupa bukti langsung dari masa lalu, seperti dokumen resmi, prasasti, artefak, dan laporan saksi mata. Nah, sedangkan sumber sekunder yaitu berupa hasil interpretasi sumber primer seperti buku sejarah, artikel, atau penelitian akademik. Nah, bisa dikatakan sumber sekunder ini adalah sumber yang dilahirkan dari sumber primer, yang mana kita sudah melakukan penelitian menggunakan sumber sekunder, sehingga kita akan memberikan perspektif ataupun pemahaman kita tentang suatu topik yang akan kita teliti, yang menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah, baik itu berupa buku dan lain sebagainya yang dapat dikatakan sebagai sumber sekunder. Nah, sumber sejarah berdasarkan bentuk. Nah, sumber sejarah berdasarkan bentuk terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan sumber sejarah lisan, sumber sejarah tulisan, dan juga sumber sejarah benda. Nah, sumber sejarah lisan bisa dikatakan seperti hasil dari kita mewawancarai seseorang yang menjadi pelaku utama dalam penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, sedangkan sumber sejarah tulisan yang berupa dokumen-dokumen resmi ataupun artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan ataupun yang sedang kita lakukan. Sedangkan sumber sejarah benda yaitu berupa peninggalan-peninggalan sejarah seperti batu nisan, candi, dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber sejarah berdasarkan sifatnya, seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa sumber primer adalah berasal dari kesaksian orang yang mengalami, menyaksikan, dan mendengarkan peristiwa sejarah. Sumbernya asli dari pelaku dan saksi sejarah. Fungsinya sebagai rujukan utama dalam penelitian sejarah. Sedangkan sumber sekunder berasal dari hasil penafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku atau saksi sejarah. Nah, fungsinya sebagai pelengkap dari sumber primer dan rujukan awal dalam penelitian sejarah. Nah, contoh dari sumber sejarah primer yaitu bahan asli yang belum ditafsirkan atau diolah ataupun dicetak. Seperti yang kita lihat pada gambar ini ada fosil. Nah, fosil ini merupakan sumber primer karena belum ada campur tangan dari pihak manapun. Nah, sedangkan sumber sekunder ini yaitu hasil penulisan sejarawan dan para pengkaji sejarah yang lalu, yaitu setelah mereka meneliti dari fosil tersebut, mereka mendapatkan sebuah perspektif ataupun pemahaman dari penelitian yang mereka lakukan terhadap fosil tersebut, sehingga hasil dari penelitian mereka itu disebut dengan sumber sekunder. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengarahkan kalian
untuk melihat video penjelasan mengenai tentang sumber sejarah. Halo sahabat pembelajar, welcome back to Hakim Story Channel, sebuah channel yang mengajarkan masa lalu dengan cara masa kini. Dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan tentang sumber sejarah. Setiap ilmu pengetahuan selalu memiliki sumber untuk dijadikan legal standing dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Begitupun dalam ilmu sejarah, juga memiliki sumber sejarah. Nah, apa itu sumber sejarah? Bagaimana sifat-sifat sumber sejarah? Serta bentuk-bentuk sumber sejarah? Tonton sampai habis ya. Namun sebelum itu, jangan lupa Nah, setelah kita menyaksikan video dari penjelasan yang ada pada tampilan video tersebut, nah di sini pentingnya sumber sejarah itu yaitu memberikan keabsahan pada fakta sejarah yang membantu merekonstruksi peristiwa dengan detail, menjadikan bukti otentik dari masa lalu. Adapun metode analisis sumber sejarah itu yaitu heuristik, yang mana heuristik itu adalah mencari dan mengumpulkan sumber. Verifikasi yaitu penting dilakukan dalam menilai keaslian dan keabsahan sumber. Seperti kita setelah melakukan mengumpulkan segala sumber-sumber yang ada, kemudian kita akan mengecek keaslian dari sumber tersebut sehingga kita dapat membedakan antara sumber sekunder maupun sumber primer. Nah, selanjutnya itu interpretasi, yaitu mengartikan isi sumber dalam konteks sejarah, yang mana setelah kita melakukan verifikasi sumber, setelah kita menelaah, membaca, dan mengkajinya, kita melakukan penafsiran, yang mana hasil penafsiran kita itu sebagai penemuan dalam masalah penelitian kita. Yang terakhir ada historiografi, yaitu menuliskan hasil penelitian sejarah. Nah, pemahaman-pemahaman yang telah kita dapat dari membaca sumber yang telah kita dapatkan, kemudian kita melakukan penulisan sebagai bentuk perspektif dari kita sendiri. Nah, sehingga kesimpulannya yaitu sumber sejarah adalah elemen utama dalam mempelajari peristiwa masa lalu. Pemahaman terhadap berbagai jenis sumber memungkinkan rekonstruksi sejarah yang lebih akurat. Penting untuk terus melestarikan dan meneliti sumber sejarah agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, perlu kita ingat bahwa sejarah itu penting untuk diingat sehingga dapat menjadikan sumber pembelajaran bagi kita untuk melangkah ke masa depan. Sekian pembelajaran kita pada video kali ini, yaitu sedikit tentang tutorial media platform pembelajaran digital dan juga membahas tentang materi sumber sejarah. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.